Pada sebelum ini dikatakan Amerika Syarikat dan khususnya Eropah memaksa Indonesia untuk stop untuk mengekspor semua batu bara untuk diekspor terus ke Eropah. Dan selepas daripada itu, ini yang berlaku di Eropah pada ketika ini. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua daripada kita dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pada sebelum ini, Amerika Syarikat, khususnya Eropah, memaksa Indonesia untuk stop, untuk mengekspor semua batu bara terus ke Eropah. Dan selepas daripada itu, ini yang terjadi kepada Eropah pada ketika ini. Jadi apa guys? Jom kita semak video ini tanpa buang masa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun, semak video ini. Gak tau malu, setelah paksa Indonesia stop pakai batu bara, Eropa berbondong-bondong pakai kembali karena krisis. Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kerjasama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau. Sahabat Bagi-Bagi, krisis energi di Eropa mencapai puncak dramanya. Bagaimana tidak, setelah memberikan tekanan penuh kepada Indonesia untuk menghentikan penggunaan batu bara dalam produksi energi, Eropa kini tampaknya terpaksa memutarbalikkan kata-kata mereka sendiri. Telentuh ludah sendiri. Dalam situasi krisis yang kian memburuk, mereka terpaksa berburu batu bara dan kembali ke era energi fosil yang sebelumnya telah mereka kritik habis-habisan. Udah dikritik mereka pakai lagi, enggak tahu malu memang hehehe. Jerman, yang selama ini dikenal sebagai negara yang memimpin revolusi energi hijau dan penggagas utama teknologi ramah lingkungan di Eropa, kini tengah berada di persimpangan jalan. Pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, berbasis batu bara, Uniper Datteln 4, yang sempat tertidur dan hampir dilupakan, kini bangkit dengan semangat baru. Dengan cepat, PLTU tersebut siap beroperasi penuh, mulai Oktober ini hingga Maret 2024, mengantisipasi krisis pasokan gas alam yang diakibatkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Udah ngegas di depan dunia suruh dihentikan, ternyata Eropa pada makai lagi. Kalau mimin sih malu. Para aktivis lingkungan tentu merasakan pukulan moral yang mendalam. Bayangkan saja, Jerman yang sempat dengan tegas membatasi impor gas dari Rusia, kini ditemukan dalam situasi darurat. Musim dingin yang semakin ganas dan kebutuhan energi yang mendesak memaksa mereka untuk bertindak cepat. Namun, langkah mereka menggantikan kebutuhan dengan gas alam cair, LNG, tampaknya belum memenuhi harapan. Di sisi lain, Indonesia, yang terus mendapat tekanan dari negara-negara besar untuk berhenti menggunakan batu bara, dengan mantap melangkah ke arah yang berbeda. Dengan penuh determinasi, Indonesia menolak pembangunan PLTU baru berbasis batu bara, bahkan berencana mempercepat pemensiunan PLTU yang masih beroperasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, RI menanggapi situasi ini dengan kepala dingin. Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, EBTKE, Kementerian ESDM, menegaskan bahwa keputusan Eropa bukan tanpa dasar, tapi harusnya Eropa lebih matang dalam persiapan. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Eropa telah terburu-buru dalam membuat keputusan? Haruskah mereka lebih hati-hati dalam mengatur strategi energi mereka? Atau mungkin, saatnya bagi Eropa untuk lebih mendengarkan dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menghadapi isu global seperti ini. Pengamat energi internasional berbicara, menyebut krisis ini sebagai pelajaran berharga bagi Eropa. Menghadapi isu energi dan lingkungan memang bukan hal sederhana.
Namun, dengan kerjasama dan perencanaan yang matang, masalah semacam ini bisa dihindari di masa mendatang. Lalu apa keuntungan besar bagi Indonesia? Dalam keriuhan krisis energi yang melanda Eropa, Indonesia memiliki peluang emas untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Pertama, dengan Eropa yang kini mencari alternatif sumber energi, permintaan batu bara dari Indonesia, salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, bisa meningkat drastis. Ini berpotensi meningkatkan pendapatan dari ekspor batu bara dan memberikan dorongan positif bagi perekonomian Indonesia. Kedua, dengan meningkatnya permintaan, Indonesia memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan harga yang lebih menguntungkan, memastikan keberlanjutan industri batu bara nasional. Ketiga, situasi ini memberi Indonesia kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di pasar energi global, meningkatkan reputasinya dan mempererat hubungan dagang dengan negara-negara Eropa. Terakhir, dengan tekanan global terhadap penggunaan batu bara, Indonesia bisa menginvestasikan pendapatan tambahan dari ekspor batu bara untuk riset dan pengembangan energi terbarukan, mempersiapkan negara ini untuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Inisiatif P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, kita perlu melakukan langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Pertama, kita harus mewujudkan enabling environment yang mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau. Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan. Yang kedua, mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Ketersediaan, dukungan, pendanaan, dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau bagi netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara, yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia. Ketiga, kita perlu memperkuat kerjasama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kerjasama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau. Apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Terima kasih. Really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3.
Kita faham apa yang berlaku di Eropah, khususnya di Amerika Syarikat pada ketika ini. Pada sebelum ini, di mana Amerika Syarikat khususnya di Eropah telah stop untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah, khususnya batu bara daripada Indonesia diekspor terus ke Eropah. Dan selepas daripada itu, ada sebilangan daripada fabrik-fabrik khususnya di Eropah telah pun tutup. Dan kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, di mana khususnya Jerman telah mengekspor bahan-bahan gas daripada Rusia. Dan selepas daripada peperangan yang berlaku di antara Rusia dan juga Ukraina, di mana Rusia telah stop untuk mengekspor semua gas-gas sampai ke Jerman. Dan apabila Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah mengalami krisis pada ketika ini, mereka memerlukan batu bara untuk menghidupkan lagi fabrik-fabrik dan juga untuk membuat eksploitasi bahan-bahan produk di khususnya di Eropah. Dan selepas daripada itu, Eropah meminta balik supaya Indonesia untuk mengekspor semula khususnya batu bara ke negara-negara Eropah. Jadi kalau kita tengok daripada itu, Indonesia mendapat keberuntungan di sebalik negara-negara Eropah meminta balik untuk Indonesia untuk mengekspor batu bara untuk diekspor ke Eropah. Satu, Indonesia bakal mengekspor semula batu bara ke negara-negara Eropah. Jadi, tiada pilihan negara-negara Eropah daripada memohon supaya Indonesia mengekspor semua bahan-bahan batu bara untuk diekspor. Dan yang kedua, inilah peluang kepada Indonesia apabila permintaan terlalu tinggi terhadap batu bara, di mana pada saat ini Indonesia boleh membuat negosiasi untuk bermain dengan harga berapakah nilai ekspor untuk mengekspor khususnya batu bara ke negara-negara Eropah. Dan yang ketiga, secara tidak langsung Indonesia menjadi negara pengeluaran utama untuk batu bara, bukan sahaja di Asia tetapi di dunia, guys. Apabila negara-negara Eropah bergantung dengan Indonesia dalam aspek untuk mendapatkan batu bara. Jadi secara tidak langsung, kalau kita tengok yang keempat, apabila Indonesia ini menjadi sandaran dunia untuk mendapat batu bara, di mana banyak negara-negara Eropah akan berinvestasi bersama dengan Indonesia. Jadi sebalik daripada itu, untuk pembangunan energi ataupun untuk pembangunan energi dalam satu jangka masa yang panjang, di mana Indonesia akan membuat secara berlanjutan. Jadi Indonesia menjadi negara tempat bersandarnya negara-negara Eropah untuk mendapatkan sumber tenaga iaitu batu bara. Negara yang berinvestasi bersama dengan Indonesia akan kekal dalam satu jangka masa yang panjang, guys. Jadi guys, pada masa kini kita nampak dengan jelas bahawa Indonesia merupakan target negara-negara Eropah untuk mendapat batu bara untuk menjadikan fabrik-fabrik di Eropah pada ketika ini berfungsi seperti sedia kala. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini sahaja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.